again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Ekonomi Makro kelas Manajemen B angkatan 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, akan membawakan materi yang berjudul Penawaran Uang dan Kegiatan Ekonomi Negara. Teori keuangan, analisis yang menjelaskan tentang perhubungan di antara penawaran uang dengan tingkat harga dan kegiatan ekonomi negara. Teori keuangan ada dua. Yang pertama, teori keuangan klasik, kuantitas dan sisa tunai. Kemudian yang kedua, teori keuangan Keynes. Teori kuantitas, yakni perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama persentasinya dengan tingkat harga. Dalam persamaannya, MV sama dengan PT. Kemudian yang kedua, teori sisa tunai merupakan teori yang juga menerangkan sifat hubungan di antara penawaran uang dan tingkat harga. Dalam artian, teori ini mempunyai pandangan yang sama dengan teori kuantitas uang. Persamaannya M sama dengan KPT. Teori keuangan Keynes. Dalam teori keuangan Keynes menerangkan 3 persoalan, yakni yang pertama, tujuan masyarakat untuk meminta uang, kemudian yang kedua, faktor-faktor yang menentukan suku bunga, dan yang ketiga, efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Faktor yang menentukan suku bunga. Menurut ahli ekonomi klasik, suku bunga ditentukan oleh penawaran tabungan dan permintaan dana untuk investasi. Pandangan tersebut berbeda dengan Keynes. Dalam teori Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Apabila permintaan uang tidak berubah, pertambahan penawaran uang akan menurunkan suku bunga. Apabila pengurangan suku bunga berlaku atau terjadi, investasi akan meningkat dan selanjutnya akan menambah pengeluaran agregat. Kenaikan pengeluaran agregat akan menaikkan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, dan pendapatan nasional. Uang dan kegiatan ekonomi pandangan Keynes. Menurut pandangan ahli ekonomi klasik, perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan tingkat harga. Tetapi perubahan ini tidak menimbulkan pengaruh terhadap tingkat produksi dan kegiatan ekonomi negara. Perekonomian akan tetap mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, namun berbeda dengan pandangan Keynes, bahwa teori Keynes tidak menunjukkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi tingkat harga. Uang dan kegiatan ekonomi pandangan Keynes. Analisis Keynes berkeyakinan bahwa pengangguran selalu terwujud dan menyebabkan tingkat kegiatan dalam ekonomi sehingga belum mencapai tingkat yang maksimum. Keadaan ini dapat diperbaiki dengan 2 pendekatan atau kebijakan. Yang pertama, menaikkan pengeluaran agregat atau jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa dalam sebuah perekonomian melalui perubahan pengeluaran pemerintah dan komponen pengeluaran seperti investasi dan ekspor, dan membuat perubahan dalam sistem pajak pemerintah. Yang kedua, menambah penawaran uang. Kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral yang terdiri dari: pertama, kebijakan moneter kuantitatif. Langkah-langkah Bank Sentral yang tujuan utamanya untuk memengaruhi penawaran uang dan tingkat suku bunga dalam perekonomian. Kebijakan moneter kualitatif. Langkah-langkah Bank Sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh institusi keuangan. Kebijakan moneter kuantitatif dibedakan dalam 3 jenis tindakan. Yang pertama, melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar uang dan pasar modal, dinamakan operasi pasar terbuka. Membuat perubahan terhadap suku bunga diskonto dan suku bunga pasar yang harus dibayar oleh bank-bank atau institusi keuangan. Membuat perubahan terhadap cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank atau institusi keuangan. Kebijakan moneter kualitatif, pengawasan kredit atau pengawalan pinjaman secara terpilih. Kebijakan ini dilakukan dengan menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. Pembujukan moral. Kebijakan ini, Bank Sentral mengadakan pertemuan langsung
dengan ban-ban perdagangan untuk meminta mereka melakukan langkah-langkah tertentu. Kebijakan ini dalam bentuk himbauan atau aturan tertulis yang diberlakukan pada perbankan guna menjalankan operasional moneter dalam penyaluran uang di masyarakat menggunakan prudential banking atau prinsip kehati-hatian. Contoh kasus, misalkan dalam suatu perekonomian P sama dengan 500, penawaran uang 200, dan laju peredaran uang adalah 5, maka tingkat harganya adalah MF sama dengan PT, atau 200 kali 5 sama dengan 500P, P sama dengan 100 per 15 per 500 sama dengan 2. Apabila penawaran uang meningkat sebanyak 25%, dari 20 menjadi 250, maka tingkat harga pun akan meningkat 25%, yaitu MF sama dengan PT 250 dikali 5 sama dengan 500P, P sama dengan 1250 per 500, hasilnya 2,5. Kesimpulannya, perkembangan ekonomi yang semakin maju mengakibatkan masalah-masalah dan kegiatan dalam perekonomian pun semakin kompleks, sehingga teori yang ada sebenarnya tidak dapat menjelaskan beberapa masalah yang terjadi dalam perekonomian, seperti teori ekonomi klasik yang tidak bisa menjawab beberapa masalah dalam perekonomian, karena teori ini mempunyai fokus pembahasan terhadap analisis perilaku individu atau produsen dan konsumen dalam rangka mencapai keseimbangan. Itulah sebabnya teori ini identik dengan teori ekonomi mikro. Akibatnya banyak para ahli ekonomi yang membuat teori baru untuk mencoba menjelaskan tentang beberapa masalah perekonomian yang tidak bisa dijelaskan oleh teori sebelumnya. Salah satunya munculnya teori ekonomi makro menurut pendapat Johann Maynard Keynes yang mencoba menjawab pertanyaan tentang beberapa masalah dalam perekonomian yang tidak bisa dijelaskan dalam teori sebelumnya atau teori ekonomi klasik.